Sementara itu, Saudara, pada jumpa pers Jumat siang ini Menko PMK Pratikno menyatakan perbaikan akses jalan di daerah terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus dikebut pemerintah. Adapun pelayanan dasar seperti jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, pemenuhan air bersih, dan BBM juga sudah berangsur pulih meski masih terjadi gangguan di beberapa desa. Terkait pelayanan dasar, kondisi jaringan listrik di sebagian besar kabupaten kota telah berangsur pulih meskipun masih terjadi gangguan di beberapa desa akibat kerusakan jaringan dan tiang listrik. Jaringan komunikasi juga berangsur membaik meskipun di wilayah terpencil masih mengandalkan dukungan perangkat darurat seperti Starlink, radio HT, dan telepon satelit. Untuk pemenuhan air bersih, sebagian besar pelayanan di Sumatera Barat, Sumatera Utara telah kembali terlayani. Meskipun beberapa kabupaten kota di Provinsi Aceh masih membutuhkan distribusi air melalui tangki, hidran umum, dan fasilitas air darurat akibat rusaknya sistem perpipaan dan tercemarnya sumber air. Terkait ketersediaan BBM dan gas, secara umum pasokan di wilayah terdampak berangsur stabil meskipun di beberapa kabupaten seperti Tapsel, Mandeling Natal, serta Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terjadi keterbatasan dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk percepatan distribusi. Saudara, pembukaan kembali akses jalan di sejumlah wilayah di Sumatera Barat menjadi prioritas utama dari upaya pemulihan wilayah terdampak bencana. Kita sudah tergabung dengan jurnalis Kompas TV Rio Johannes di Padang, Sumatera Barat untuk melaporkan secara langsung. Rio, selamat siang. Bagaimana proses perbaikan jalan dan pembangunan jembatan di sana? Apakah aktivitas masyarakat sudah berjalan normal? Ya, Igun dan juga saudara, memang sampai saat ini aktivitas masyarakat belum bisa dikatakan normal karena memang ada beberapa kawasan yang masih mengandalkan jalur darurat, akses darurat untuk keluar masuk wilayah mereka. Dan dapat saya laporkan bahwasanya pasca kedatangan Presiden Prabowo kemarin itu sudah 4 jembatan Baili yang dibangun, satu di Kabupaten Pasaman Barat, 2 di Kabupaten Solok, dan 1 lagi di Kabupaten Padang Pariaman, tempat di mana Presiden Prabowo kemarin itu langsung melakukan peninjauan proses pembangunannya. Nah, dalam hal ini memang di Kodam 20 Imam Bonjol menyatakan bahwasanya saat ini sudah ada 7 lagi jembatan Baili dan 5 jembatan Aramco yang akan siap untuk dibangun untuk menyambung akses masyarakat. Dan untuk titik di mana jembatan ini akan dibangun, itu Kodam 20 Imam Bonjol akan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Barat untuk mengetahui titik-titik yang akan diprioritaskan sebagai tempat pembangunan jembatan Baili dan maupun jembatan Aramco tersebut. Demikian, Igun. Baik, tentu sejumlah jembatan ini masih dalam proses pembangunan, Rio. Tapi bicara mengenai distribusi bantuan di sana, apakah ada hambatan, Rio? Untuk distribusi bantuan saat ini sudah bisa semua dijangkau, baik itu walaupun meski tidak bisa dengan kendaraan roda 4, semua bantuan sudah bisa disalurkan dengan menggunakan kendaraan roda 2. Seperti yang terakhir itu di daerah Batu Busua, Kecamatan Pau, Kota Padang, itu 2 hari yang lalu memang aksesnya putus kembali karena terjangan banjir bandang susulan. Namun bekerjasama dari TNI Polri dan juga masyarakat yang memanfaatkan material-material sisa banjir itu untuk digunakan untuk membuat jalan darurat. Sekarang ini akses di Batu Busua untuk warga Batu Busua sudah bisa kembali dilakukan, bahkan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4. Dan dalam hal ini memang masyarakat memanfaatkan situasi ini untuk membawa perlengkapan-perlengkapan yang dari rumah mereka yang terdampak banjir itu yang masih bisa diselamatkan, mereka bawa keluar untuk ke daerah pengungsian, ke titik pengungsian ataupun ke titik-titik rumah kontrakan yang sudah mereka sewa untuk lebih aman dari terjangan banjir bandang. Demikian, Igun. Warga yang masih ada di mengontrak rumah sewa, tapi apakah masih banyak warga yang menginap di pengungsian, Rio? Ya, untuk titik pengungsian sampai saat ini masih ada warga yang masih menginap di titik pengungsian. Di Kota Padang sendiri itu ada di daerah Lubuk Buaya, tempat di mana dulunya kawasan pemukiman kampung nelayan itu dimanfaatkan untuk proses karantina warga-warga yang terjangkit COVID. Nah, bangunan inilah yang kembali dimanfaatkan untuk tempat evakuasi sementara bagi warga yang terdampak banjir bandang. Namun memang dalam hal ini untuk warga dari Kecamatan Pau itu masih banyak di antara mereka yang masih enggan untuk pergi ke daerah Kecamatan Kota Tangah Lubuk Buaya tersebut karena mengingat jaraknya terlalu jauh
sehingga mereka lebih memilih untuk menetap di daerah mengontrak rumah di daerah-daerah terdekat yang aman dari banjir bandang, dan juga ada dari mereka yang menginap di pondok-pondok tempat mereka biasa menunggui ladang mereka. Demikian, Igun. Baik, terima kasih informasi Anda Rio Johannes. Selamat bertugas kembali.